Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah, NPM 181003638. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Matematika 2018, dan di mata kuliah ini, Komputer 1, saya akan menjelaskan model referensi jaringan terbuka OSI atau Open System Interconnection. Kita langsung saja ke materi. Apa sih OSI itu? OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. OSI sendiri adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO. Model ini diciptakan berdasarkan sebuah proposal yang dibuat oleh ISO sebagai langkah awal menuju standarisasi protokol internasional yang digunakan pada berbagai layer di Eropa pada tahun 1997. Open system dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem-sistem lainnya. Bagaimana sih penggambaran OSI tersendiri? Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Nah, di sini model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Manfaat dari OSI. Manfaat dari OSI sendiri yang pertama yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan dalam perancangan. Yang ketiga, ada modulator engineering. Modulator sendiri adalah perangkat yang melakukan modulasi. Yang keempat, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang kelima, memudahkan pelatihan jaringan. Kita langsung saja ke pemisahan lapisan atas dan lapisan bawah pada model OSI. Ketujuh lapisan dari model referensi OSI dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu ada lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasi hanya pada software. Lapisan tertinggi adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebelum pengguna atau user. Keduanya, pengguna dan lapisan aplikasi saling berinteraksi. Istilah lapisan atas kadang-kadang digunakan untuk menunjuk ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan yang lain di model OSI. Kemudian ada lapisan bawah dari model OSI mengendalikan persoalan transport data. Lapisan fisik dan lapisan data link diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Lapisan terbawah yaitu lapisan fisik, adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalnya jaringan kabel. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengenal beberapa fungsi dari 7 OSI layer tersebut. Yang pertama ada application layer. Nah, di aplikasi layer ini berfungsi sebagai antarmuka atau interface dengan aplikasi dengan fungsionalitas atau jaringan. Aplikasi layer ini juga mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Aplikasi layer terdiri dari bermacam-macam protokol. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Fungsi aplikasi layer lainnya adalah pemindahan file. Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan penanganan untuk mengatasi adanya ketidakkompatibelan ini. Nah, tugas tersebut juga merupakan pekerjaan application layer seperti pada surat elektronik, remote job entry, directory lookup, dan berbagai fasilitas bertujuan umum dan fasilitas bertujuan khusus lainnya. Kemudian yang kedua ada presentation layer.
berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan atau formatting. Presentation layer melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Satu contoh layanan presentation layer adalah encoding data. Untuk yang ketiga ada session layer, yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Sebuah session selain memungkinkan transport data biasa, seperti yang dilakukan oleh transport layer, juga menyediakan layanan istimewa untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Sebuah mission yang digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote, time sharing system, atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Sebuah layanan session layer adalah untuk melaksanakan pengendalian dialog. Layanan session lainnya adalah mensinkronisasi. Ambil contoh yang dapat terjadi ketika mencoba transfer file yang berdurasi 2 jam dari mesin satu ke mesin lainnya dengan kemungkinan mempunyai selang waktu 1 jam antara dua crash dan dapat terjadi setelah masing-masing transfer dibatalkan, seluruh transfer mungkin perlu diulangi lagi dari awal dan mungkin saja mengalami kegagalan. Session layer dapat menyisipkan tanda tertentu ke aliran data. Karena itu, bila terjadi crash, hanya data yang berada sesudah tanda tersebut yang akan ditransfer ulang. Kemudian yang keempat ada transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Selain itu, semua hal yang harus dilaksanakan secara efisien dan bertujuan dapat melindungi layer-layer bagian atas dari perubahan teknologi hardware yang tidak dapat dihindari. Transport layer merupakan layer end-to-end sebenarnya dari sumber ke tujuan. Dengan kata lain, sebuah program pada mesin sumber membawa percakapan dengan program yang sama dengan pada mesin yang dituju. Kemudian yang kelima ada network layer. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP membuat header. Network layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Masalah desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan rute pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Rute dapat didasarkan pada tabel statik yang dihubungkan ke network. Rute dapat ditentukan pada saat awal percakapan, misalnya session terminal. Yang keenam ada data link. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame dan lebih ke arah encapsulation atau pembungkusan. Tugas utama data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Sebelum diteruskan network layer, data link layer melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengiriman memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame, biasanya berjumlah ratusan atau ribuan bit. Kemudian data link layer mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses acknowledgement frame yang dikirimkan kembali ke penerima. Karena physical layer menerima dan mengirim aliran bit tanpa mengindahkan arti atau arsitektur frame, maka tergantung pada data link layer lah untuk membuat atau mengenali batas-batas frame itu. Kemudian yang ketujuh ada physical layer. Physical layer sendiri berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi biner atau bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Physical layer juga berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi.
Masalah desain yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa bila satu sisi mengirim data 1 bit, data tersebut harus diterima oleh sisi lainnya seperti 1 bit pula, dan bukan 0 bit. Untuk yang selanjutnya ada cara kerja model OSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara-cara kerja dari model OSI itu sendiri. Yang pertama ada application layer mengirim data ke komputer lain. Kemudian, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Selanjutnya, transport layer mengirim, memecah data, dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Yang ketujuh, data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelah itu, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Berbalik seperti semula. Dan nanti akan kembali lagi ke application layer. Nah, seperti ini gambar cara kerja OSI layer, hingga komputer selanjutnya menerima data, seperti itu. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.